Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin memberi eh, masukan ya, atau semangat atau motivasi apapun itu buat teman-teman yang masih aktif anxiety disordernya, juga masih belum bisa menjalankan olahraga, pola hidupnya, pola pikirnya, dan pola makannya masih semrawut. Saya kasih tips. Jadi kita ini selaku pengidap anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia, kita ini kejar-kejaran antara kesembuhan dan kekambuhan ya sebenarnya ya. Jadi begini, teman-teman itu kalau masih aktif dan aktifnya itu masih lama dan nggak hilang-hilang, itu artinya sampean itu kejar-kejaran dengan kesembuhannya itu nggak nyampe, nggak nutut. Apa yang sampean lakukan dengan yang ada perasaan tidak nyaman tersebut, itu sampean itu selalu kalah. Padahal kita harus mengalahkan itu. Ada tahap-tahapnya untuk bisa mengalahkannya. Cara mengalahkannya adalah ketika kita bermain di pikiran. Sebelum kita tidur, kita doktrin pikiran kita bahwasanya besok pagi saya harus melakukan A, B, C, D. Contoh, ketika dulu 2 tahun yang lalu, saya sebelum tidur rebahan, saya pejamkan mata, saya berpikir tentang apa yang harus saya lakukan besok pagi. Yang saya lakukan adalah begitu bangun pagi, saya bantu istri untuk menyiapkan jualan, bantu istri untuk menyiapkan anak-anak sekolah, atau istri saya yang menyiapkan anak sekolah dan saya menyiapkan jualannya. Setelah selesai, saya membantu istri. Begitu sudah selesai, langsung saya berolahraga. Oh enggak, saya bikin air kurma dulu. Saya bikin air kurma, 3 biji kurma, saya kasih air hangat, saya aduk sampai larut, saya minum sedikit-sedikit sambil saya menyiapkan. Setelah itu saya langsung ketika dagangan sudah pergi, berangkat, dan saya sudah santai sendirian di rumah, saya jalan kaki. Jalan kaki tersebut itu mengejar kesembuhan. Saya jalan kaki selama saya paksa selama sekitar 1 kilometer lah. 1 kilometer itu hanya 16 menit kalau kita jalan kaki, dan itu membakar lemak, menjadikan tubuh kita, berat badan kita jadi stabil. Saya stabilnya ternyata baru ketahuan belakangan ya, stabil saya itu ternyata di 70 sampai 72 ketika saya melakukan metode kesehatan tersebut, dan berat badan saya tidak pernah turun drastis atau melonjak naik drastis. Itu menandakan bahwa tubuh saya baik-baik saja. Reproduksi dan sel-sel tubuh saya ini perbaikannya juga akhirnya terlihat bahwa semakin membaik dan semakin teratur. Terbukti dengan berat badan tidak pernah naik betul dan tidak pernah turun betul. Batas toleransinya hanya di 2 kilo. Ketika waktu itu masih cemasnya tinggi, bisa turun sampai 70. Jika normal lagi, bisa kembali ke 71 dan ke 72. Jadi toleransinya itu masih wajar, masih aman. Dan ketika sudah saya bergerak, itu tadi awal-awal itu pasti cemas. Ketika kita jalan kaki, kita paksakan, itu cemas. Kenapa? Karena lambung belum membaik. Ketika lambung belum membaik, sampean kalau punya jam murah-murah seperti saya ini, sampean bisa lihat sampean ketika sampean mode jalan kaki di luar rumah atau di dalam rumah, sampean modenya dipakai itu sampean jalan ringan saja, itu detak jantung sampean bisa di 119, 118 sampai 121. Kalau 121 itu sudah bukan membakar lemak ya, sudah tergolong olahraga agak tinggi. Jadi ketika sampean jalan kaki pelan saja, itu detak jantung sampean itu sudah membakar lemak, sudah di angka di atas 100. Padahal ketika orang normal jalan seperti kita, itu paling tidak itu di angka 98 sampai 95 sampai 100, tapi kita di angka 100 sampai 119 gitu. Itu di mode pembakaran lemak, itu sudah di mode pembakaran lemak. Jadi memang lambung itu ketika tidak nyaman atau masih ada sensasi sakitnya, masih begah, masih sering itu kita suplai oksigen di pernafasan itu terganggu oleh terganjalnya gas lambung yang banyak. Jadi kita membutuhkan effort yang lebih tinggi untuk bisa melakukan jalan kaki tersebut, dan itu yang bisa membuat agak
Ada ngos-ngosan begitu, itu akhirnya ke-trigger, jatuhnya anxiety datang, jadi cemas, kita berhenti untuk berolahraga. Sebenarnya harus tetap dilakukan olahraga, tapi durasinya sedikit dan jalannya jangan cepat, bertahap. Pertama jalannya pelan banget, seperti orang malas gitu, jalan biasa aja, yang penting nggak ngos-ngosan. Nanti hari berikutnya ditambah sampai bisa jalan cepat, seperti seperti jalan cepat itu orang normal biasa itu, karena lambungnya sudah membaik. Semakin kita jalan kaki, semakin membaik lambung kita. Jadi kita harus paksa. Kayak teman-teman itu banyak yang, waduh saya nggak kuat deh kayak jalan kaki, saya nggak kuat jalan kaki. Sampai stuck di situ akan lama sekali sampai stuck di situ. Terus yang dimakan konyol juga. Lauknya apa mas? Lauknya tempe goreng pakai tepung terigu, tahu goreng pakai tepung terigu, ikan digoreng, sayurnya sayur asem yang kecut banget, terus lodeh ada santannya. Ya gimana ya, saya nggak bisa ngomong gitu. Sampean makan makanan yang mengandung lemak, santan itu mengandung lemak, gorengan itu mengandung lemak, terus nutrisi bagus, tapi ada gorengan-gorengan itu yang memperburuk. Kenapa? Karena terigu itu mengandung gluten, terigu atau bahan-bahan terigu tersebut itu membuat usus lengket. Ketika usus sampean lengket, kinerja usus ini tidak bisa maksimal. Ketika kinerja usus tidak bisa maksimal, artinya kualitas darah yang diproduksi oleh usus yang disalurkan kepada organ tubuh yang lain itu jadi kualitasnya nggak bagus. Yang dimasukkan ke otak juga nggak bagus, kadar oksigennya kurang. Terus akhirnya dibantu oleh pankreas karena terlalu tinggi gula darahnya. Terus bisa jadi kekurangan trombosit, hemoglobinnya terlalu rendah. Itu kan dari faktor makanan yang kita makan. Ketika usus kita dikasih makanan yang bisa bikin lengket termasuk terigu, makanya saya bilang sudah deh jangan makan terigu deh, per hari ini sudah jangan makan terigu. Ketika sampean masih nggak bisa mantang yang lain-lain, satu deh dihindari dulu, terigu. Jangan makan roti, jangan makan selain ya karbohidratnya jangan dari terigu lah. Jangan makan mie, jangan makan roti, jangan makan, kalau bisa jangan makan biskuit. Tapi kalau memang biskuit masih lebih masuk akal lah menurut saya. Biskuit itu masih lebih masuk akal daripada kita makan roti yang ada pengembangnya, ada pengawetnya, yang ada sodanya dan lain-lain. Itu malah memperburuk usus kita, memperburuk lambung kita. Jadi menurut saya yang patut dihindari yang paling utama sementara ini itu adalah terigu, tepung terigu. Yang kedua adalah minyak. Sebisa mungkin sampean tidak makan gorengan. Bolehlah makan gorengan kalau 3 hari sekali. Kita kan juga bosan jika lauk-lauknya itu hanya rebusan-rebusan atau kukusan, kita bosan. Bolehlah kita goreng, tapi gorengnya itu jangan pakai terigu. Kita goreng tempe, tempenya nggak pakai terigu. Kita goreng tahu, tahunya nggak pakai terigu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ada minyak sedikit dan minyak tersebut masih bisa luntur. Tapi kalau terigu itu bisa bikin lengket organ dalam, itu yang jadi nggak bagus. Hindari terigu menurut saya. Kalau menurut saya dulu menghindari terigu itu jadi lebih cepat membaik perutnya, jadi lebih nyaman. Terus jalan kakinya semakin banyak, semakin nyaman lagi. Terus akhirnya kualitas darah yang didistribusikan oleh usus tersebut ke organ-organ tubuh yang lain itu jadi bagus. Yang beredar di semua tubuh ini, yang akhirnya kita kehilangan yang rasanya kesemutan, kita hilang rasanya kedutan, kita hilang rasanya apalagi ya, sakit di otot-otot kecil di daerah-daerah yang ya begitulah psikosomatis itu karena kualitas darah kita nggak bagus. Percayalah, itu karena kualitas darah yang diproduksi oleh tubuh itu tidak bagus, yang disalurkan kepada tubuh sampean itu tidak bagus. Ketika tidak bagus sampai di otak tidak bagus, sampean mau sembuh, pikiran sampean, anxiety sampean mau sembuh ketika kualitas sampean tidak bisa menjaga kualitas darah yang disalurkan ke tubuh semua ini tidak bagus. Ya lama mas, lama mbak, lama bu, lama mbak deh, lama sekali. Tapi ketika sampean bisa menjaga pola makan sampean bisa menghindari makanan-makanan yang bisa mengakibatkan kualitas darah tidak bagus, ya akhirnya jadi bagus. Ketika kualitas darah sampean bagus dan otak ini disirami, diberikan nutrisi oleh darah yang bagus, jantung dialiri oleh darah yang bagus, paru-paru juga. Yang penggerak manusia ini kan darah, tubuh kita ini kan 70% itu kan cairan. Antara itu lendir, apa itu darah, apa itu
asam lambung dan lain-lain segala macam. 75% tubuh kita ini terdiri dari cairan. Nah, cairan yang paling penting di dalam tubuh kita, semuanya penting sih ya. Yang menurut saya kalau untuk kesembuhan ya darah itu. Sampai perbaiki kualitas darah sampean, niscaya kesembuhan akan lebih cepat datang ke sampean. Jadi itu kuncinya. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.